terakhir yang sangat menarik adalah area panggung. Area ini berbeda karena memiliki bentuk yang unik. Area ini memiliki area lesehan yang diberikan alas untuk duduk dan juga beberapa bangku box kayu. Nah, sekarang kita berada di spot terakhir, yaitu spot panggung. Spot ini adalah spot yang paling favorit oleh para pengunjung. Berbeda dari area lainnya, di sini kita tidak banyak menggunakan kursi atau sofa. Pengunjung di sini dikhususkan emang untuk duduk lesehan dengan menggunakan alas bantal. Untuk area dindingnya sendiri kita menggunakan full kayu dengan warna yang tidak terlalu gelap. Spot ini sekilas mirip dengan tempat-tempat hangout Jepang yang membuat area ini lebih unik dan berbeda dari area lainnya. Dengan penggunaan material kayu pada area ini sangat memperlihatkan seperti tempat-tempat hangout yang ada di Jepang. Selain tempat duduknya, bagian dindingnya juga diberikan kayu solid yang ditata secara vertikal. Agar tidak terlihat kosong, penambahan dekorasi menjadi alternatif untuk mengisi area dinding. Pemberian kaca pada dindingnya pun bertujuan untuk bisa menambah kesan luas di area ini. Oke, jangan kemana-mana ya viewers, karena setelah ini kita masih akan kembali lagi. Sesuai dengan nama dari cafe ini yaitu Thanks Brew Cafe and Eatery. Cafe ini tidak hanya menyajikan kopi-kopi ala cafe dan makanan western saja, tapi juga ada beberapa menu yang memang sengaja dikeluarkan dalam bentuk makanan lokal Nusantara. Owner dan chef di sini benar-benar ingin menonjolkan kesan cafe ini sebagai rumah untuk pengunjungnya. Jadi, tidak hanya desain interiornya saja yang dibuat mirip dengan interior rumah, tetapi menu-menu yang disediakan di sini juga menyediakan masakan Nusantara. Menu Thanks Brew di sini kita mempunyai konsep satu cafe yang punya juga menu-menu pada umumnya, mulai menu-menu western, kopi-kopinya juga kopi-kopi biasa, tapi untuk Thanks Brew ini kami mencoba untuk memperkenalkan menu-menu tradisional yang jarang-jarang sekali ya keluar di kafe-kafe yang lain. Contoh gitu ya, di Thanks Brew ini ada beberapa menu tradisional tuh ada nasi kecombrang, bakmi godok, nasi kencur, bakso juga khas dari menu-menu tradisional kita. Kira-kira begitulah konsep awalnya gitu ya. Salah satu menu andalan kita itu nasi kecombrang ayam kampung ya. Nasi kecombrang ini memang salah satu masakan tradisional dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat lah gitu ya. Jadi suatu nasi yang dimasak dengan bumbu-bumbu rempah yang khas dan di ujungnya kita pakai bunga kecombrang yang rasa dan harumnya sangat-sangat khas. Ini adalah salah satu benar-benar menu yang paling favorit di sini. Jadi juga jadi sekalian jadi menu andalan kami. Nasi kecombrang ini juga dilengkapi dengan ayam kampung ya. Satu potong ayam kampung ya. Dan ini juga menjadi salah satu khas dan andalan kami karena semua masakan ayam di sini menggunakan ayam kampung ya. Dimana kita tahu bahwa ayam kampung ini lebih sehat dari ayam-ayam yang lain. Lalu ada lagi menu bakmi godok ya. Menu bakmi godok ini yang seperti kita ketahui bersama itu menu khas dari Jogja ya. Dan kebetulan memang saya asli Jogja. Jadi mudah-mudahan pas lah rasanya gitu ya. Jadi kita juga pakai benar-benar bumbu-bumbu yang khas, lalu juga dimasak dengan cara yang khas juga, sehingga alhamdulillah rata-rata yang sudah mencoba itu sangat senang untuk mencoba kembali gitu.
Ada lagi menu yang lain ya, kita juga mengeluarkan menu bakso ya. Menu bakso ini juga dimasak dengan bumbu-bumbu tradisional juga seperti bakso-bakso di kampung pada umumnya, tapi di sini dikemas dengan lebih baik, dibuat dari material-material yang lebih baik dan sehat dan juga khas. Dimana bakso ini ada beberapa macam bakso. Ada bakso cadas yang sangat-sangat pedas di dalamnya karena ada cabe ya. Terus ada bakso iga. Jadi waktu kita makan bakso dibuka di dalamnya ada iga dan lain-lain gitu. Lalu kita selalu bertahap ingin mengeluarkan menu-menu tradisional yang lain. Ya, salah satunya yang sekarang hari ini, pas hari ini kita keluar menu sop iga ya. Insya Allah menu ini akan juga menjadi menu favorit untuk selanjutnya. Mengenai tadi kita ngobrol soal masakan pokok ya. Nah, di sini namanya kafe juga ya. Kafe ini selalu pasti ada makanan-makanan kecil karena kafe ini pada umumnya buat nongkrong gitu ya. Jadi kita juga tetap ya, karena kafe kita punya menu-menu kafe seperti banana wonton, ada sandwich dan lain-lain. Tapi kita punya khas ya. Khas dari kafe ini ya punya satu menu cemilan yang sangat favorit. Namanya singkong sambal matah ya. Singkong sambal matah ini suatu singkong biasa yang kita pilih yang dengan kualitas yang baik. Kita masak dengan bumbu-bumbu yang seperti kita masak ayam ya. Jadi benar-benar ini spesial karena masak singkong tapi dengan bumbu ayam ya. Lalu kita goreng dengan kremesan yang khas sehingga rasanya sangat unik dan juga sangat digemarin di sini. Ini juga benar-benar jadi menu favorit cemilannya gitu. Untuk menu-menu minuman ini untuk kafe kita juga menyediakan lah ya semua menu-menu yang ada di kafe-kafe umumnya ya, seperti kopi cappuccino, kopi latte, lalu juga single origin ya. Single origin kita punya Mandailing, Malabar, Bali Kintamani, lalu Gayo dan lain-lain ya. Metodenya juga untuk kopi kita ada metode yang biasa dengan mesin untuk cappuccino dan lain-lain. Tapi kita juga barista kita sudah sangat expert di bidang manual brew ya, karena memang nama kita juga Thanks Brew ya, jadi harus juga khas lah punya. Nah, kita pakai V60 gitu dan Vietnam Drip. Untuk menu minuman yang paling laku ya, paling khas di sini dan paling digemari di kafe ini yang dari menu kafe adalah es kopi susu, avocado cafe, red velvet dan taro. Nah, tapi kita punya satu minuman khas juga nih ya. Minuman itu adalah minuman khas dari Jogja ya. Namanya wedang uwoh. Mungkin yang orang Jawa bingung juga ya. Uwoh itu artinya kan sampah ya. Tapi di sini sampah yang manfaat ya. Karena sampah ini membuat kita sehat ya. Minuman ini selain khas, enak rasanya dan khasiatnya adalah membuat badan kita tetap segar, sehat. Kira-kira begitu. Ya.